يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لسيد الخلق صل رب وتسليم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وروح القوم مدده ذيل السمائل والأدب والسيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di radhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita untuk mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali taklim kita pada malam Senin ini, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Fiqh Kifayatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 66. Ya, halaman 66 baris kedua dari atas, masih pembahasan tentang hukum air mani. Ya, tentang hukum air mani, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini. Amin. Wa amma mani ghairul adami fa in kana maniyul kalbin aw khinzirin aw far'in ahadihima fa huwa najas bila khilafin ka aslihima wa amma ma adahuma min baqiyatil hayawanati fa fihi khilafun ar-rajih 'inda ar-rafi'i annahu najasun li'annahu mustahilun fil batini kaddammi wastasna minhu manil adami takriman lahu warrajih 'inda an-Nawawi annahu tahirun wa qala innahu al-asah 'inda al-muhaqqiqin wal aktsarin li'annahu aslun hayawanun tahirun fakana tahiran kal adami wa fi wajhin annahu najasun min ghairil ma'qul tahirun minhu kal laban wallahu a'lam. Pada pembahasannya
yang berikut ini adalah dijelaskan oleh muallif atau pengarang kitab ini, wa amma mani ghairul adami, ya, adapun air mani yang keluar dari selain manusia, ya. Jadi air mani itu kan ada yang dari manusia, ada yang dari binatang atau hewan, ya. Dan hewannya itu air maninya nanti bisa dibedain. Air mani yang keluar dari hewan yang boleh dimakan, ame air mani yang keluar dari hewan yang enggak boleh dimakan, ya. Nah, di sini muallif atau pengarang kitab ini, ya, menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hukum air mani yang keluar dari selain manusia. Ya, dalam hal ini berarti siapa? Apa? Binatang, ya. Fa in kana maniyu kalbin aw khinzirin, ya. Tuh, adapun air mani yang keluar dari hewan, ya, yang namanya kalb, apa itu kalb? Anjing, ya, au khinzirin, ataupun yang keluar dari hewan yang namanya B2B, ya, yaitu bagong, ya, babi, ya, itu au ahadihima au far'in ahadihima fahuwa najasun bila khilafin ka aslihima, ya. Jadi air mani yang keluar dari anjing ataupun yang keluar dari babi ataupun yang keluar dari hasil kawin silang keduanya, ya. Kan kita udah pelajarin banyak sekarang hewan-hewan yang dikawin silang, ya. Tuh ada namanya tuh, ya, kucing kadang dikawinin sama anjing, ada ya sekarang tuh, ya. Bahkan binatang yang, ya, kayak hewan boleh kita makan kayak kambing sekarang udah ada, ya, dikawinin sama binatang-binatang. Nauzubillah, kadang yang binatang itu haram kita makan, ya. Atau ada binatang yang enggak haram dimakan, tapi kan nanti hasilnya jadi apa? Ya, hukumnya beda, ya. Nah, kedua binatang ini baik anjing ataupun babi, ya, meskipun ada kawin silang yang dihasilkan dari dua hewan yang jelas sudah haram ini, maka apa? Air mani yang keluarnya itu hukumnya najis. Ya, bahkan di sini dijelaskan bila khilafin, ya, tanpa apa? Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fikih. Ya, jadi kalau udah ittifaq, udah sepakat, berarti nggak ada yang berani ngapain? Ya, menolak. Ya, jadi kalau bila khilaf itu bila khilaf dalam arti, ya, ai ittafaqu, ya, mereka sepakat tuh, ya, mengatakan kalau air mani anjing atau air mani babi atau air mani yang keluar dari kedua yang dihasilkan dari dua hewan ini hukumnya apa? Najis, jelas-jelas. Kenapa? Ka aslihima, ya, karena memang dasarnya itu kedua hewan ini hukumnya apa? Najis, ya kan? Tuh, ya, kita sentuh aja tuh yang namanya anjing najis gak? Najis, ya, apalagi air maninya kan begitu, ya. Tuh, jadi kalau ada dalam satu kaidah fikih dikatakan, ya, tuh ada namanya kaidah al aslu baqaun ma kana ala ma kana. Tuh, ya. Sesuatu yang asal, ya, atau yang memang sudah ada hukum dasarnya itu akan tetap selalu ada pada hukum yang asalnya. Ya, artinya apa? Ya, meskipun itu, ya, yang namanya anjing atau babi, ya, itu dalam keadaan bersih kayak apa, tetap namanya kalau keluar mani kita pegang maninya hukumnya apa? Ya? Najis. Ya, buat kita orang Islam tuh. Jadi asalnya memang udah najis tuh kedua hewan ini. Ya, baik.
Wa amma ma'adahuma min baqiyatil hayawanat, ya, fa fihi khilafun, ya, adapun ya air mani yang keluar ya dari hewan-hewan selain dua hewan tadi, ya, baik itu anjing ataupun babi, ya, itu apa? Fa fihi khilafun. Ya, maka apa? Maka ini terjadi perbedaan pendapat tuh, ya. Jadi untuk air mani yang keluar dari selain babi atau anjing, ini masih terjadinya apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fikih. Ya, tuh. Ar-rajih 'inda ar-Rafi'i. Ya, ada pendapat yang rajih, artinya yang paling kuat menurut Imam Rafi'i, annahu najasun. Ya, bahwasanya air mani yang keluar dari hewan, ya, meskipun itu hewan yang bukan najis, tetap hukumnya apa? Najis tuh air mani yang keluar dari itu. Berarti kayak seperti ya kucing, ya kan? Tuh, kemudian apalagi tuh? Kuda, ya. Itu kan ya, atau binatang lain dah. Pastikan kalau hewan itu kan ya kalau dia kawin pasti ada air spermanya kan. Ya, ada enggak? Ada. Ya. Nah, ini secara umum menurut Imam Rafi'i, pokoknya kalau air mani yang keluar dari selain manusia itu hukumnya najis. Ya, mau hewan itu yang haram dimakan kayak, mau hewan yang najis kayak, mau hewan yang boleh dimakan kayak, ini hukum secara apa? Secara umum menurut mazhab saya, pendapat siapa? Imam Rafi'i. Apa alasannya? Li'annahu mustahilun fil batini. Ya, kadami. Ya, karena air mani itu dihasilkan dari apa? Ya, dari makanan ataupun minuman yang tercampur dalam apa? Dalam perut. Ya, tuh. Dalam perut berarti kan itu udah diolah. Ya. Diolah dalam arti apa? Itu kan yang namanya sperma itu kan dihasilkan dari apa? Makanan yang ya udah diolah di dalam apa nih? Dalam lambung atau perut kita. Ya, ini menurut siapa? Menurut mazhab Imam siapa? Imam Rafi'i, ya. Kadam seperti hukumnya apa? Darah. Ya kan? Darah itu kan ya dihasilkan dari apa tuh? Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya. Meskipun kita makan makanan halal, minuman-minuman yang halal, tapi kalau udah ada di darah, darah itu hukumnya apa? Najis. Ya. Secara logika masuk akal juga nih menurut pendapat Imam Rafi'i. Ya, tuh. Jadi, ya, kalau udah namanya dalam perut kan udah kecampur tuh dengan apa aja. Ya, kalau dikeluar lagi berarti hukumnya apa? Najis. Ini untuk apa? Air mani hewan ataupun binatang. Ini alasannya, ya. Coba. Wastasna minhul adami takriman lahu. Nah, di sini memang ada pengecualian. Ya, pengecualian kata Imam Rafi'i yaitu air mani yang keluar dari siapa? Dari manusia. Ya, kenapa? Takriman lahu. Ya, sebagai suatu apa? Ya, penghormatan kepada makhluk yang namanya siapa? Manusia. Ya. Jadi kalau air mani itu najis, ya, pernah kan yang udah kita pelajarin itu, ya, ketika itu di baju Nabi ada berkas air mani masih nempel, ya. Siti Aisyah selaku istrinya ngapain? Ya, dikerik itu, dibersihin doang sama dia. Ya, nggak dicuci. Seandainya air mani manusia itu najis, nggak mungkin Aisyah Rasulullah ya untuk membersihkan air mani nggak cukup dengan dikerik, tapi harus diapain? Dibersihkan. Tapi Rasul habis dikerik sedikit doang, langsung ngapain? Langsung sholat, dan baju yang dia pakai tetap dia pakai untuk apa?
untuk sholat. Tuh, kenapa? Karena takriman lahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan, ya, walaqad karramna bani Adam. Ya, kata Allah, sungguh ya kami telah memuliakan ya manusia. Ya, tuh. Bahkan dalam surat apa tuh? Ya, surat At-Tin, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh. Ya, kami menciptakan, kami menjadikan makhluk manusia itu ahsan taqwim, ya, dalam bentuk yang paling baik. Ya, sebaik-baik bentuk. Ya, ini kalau Allah yang bilang sebaik bentuk, berarti kita jangan pernah menghira manusia yang meskipun dalam keadaan apa? Kasarnya maaf jelek, jangan kita hina. Biar gimana juga jelek-jelek itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ya, karena banyak bukti ya para sahabat yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat banyak tuh. Di antaranya siapa itu? Bilal bin Rabah, orangnya hitam. Ya, bahasa kita kan hitamnya bukan hitam kayak kita, hitam legem, hitam banget itu. Ya, tuh, tapi keimanan ketakwaannya jauh lebih tinggi daripada kita. Ya, ada lagi salah seorang yang namanya disebut dalam Al-Qur'an. Ya, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan malaikat, tapi namanya diabadikan, bahkan ada dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Qur'an. Siapa itu? Luqman Al-Hakim. Ya, Luqmanul Hakim. Ya, itu dalam apa riwayatnya dikatakan Luqmanul Hakim itu ya, dia orangnya apa itu? Maaf ya, jelek banget. Ya, tapi pesan-pesan beliau diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan diabadikan juga dalam hadis. Tuh, ya. Jadi kalau Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, ya, berarti kita jangan menilai seseorang manusia dalam apanya? Dalam bentuk rupanya. Keluarlah hadis asbabul wurud hadis. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak akan memandang wajah, rupa, bentuk seseorang. Ya, tuh. Tapi yang Allah lihat apa ya? Nih, hati. Ya, tuh. Amal. Ya, tuh. Orang ganteng, orang cakep banget, kulitnya kuning langsat kalau orang kita bilang. Ya, tuh. Ada perempuan cantik banget kalau dia lagi makan jengkol kelihatan di leher itu. Ya, saking bersihnya tuh kulit. Ya, tapi kalau amalnya jelek kita bilang cakep enggak? Enggak. Ya, menurut manusia, pandangan manusia, cakep banget ya Allah tuh perempuan, cakep banget ya. Lagi makan jengkol kelihatan di lehernya. Lagi ngalir tuh. Ya, makanya kita bilang, apa yang menurut manusia cakep belum tentu menurut Allah cakep, kan begitu. Ya, tuh. Ini contoh aja Bilal bin Rabah, kemudian tuh ya Luqman Al-Hakim. Ya, dia bukan seorang nabi, Pak. Dia bukan seorang rasul. Ya, tapi subhanallah nama beliau ini diabadikan. Ya, kila riwayat ada yang mengatakan Luqman Al-Hakim ini adalah anak dari bibinya Nabi Zulkifli. Ya, tuh. Ada yang mengatakan juga beliau adalah ya anak dari cucunya Nabi Allah Ibrahim. Cuma tidak disebutkan dari siapanya itu. Ya, ini rahasia Allah tuh, kita juga nggak tahu itu. Ya. Siapapun beliau, kalau Allah sudah muliakan, kita wajib apa? Ikut memuliakan juga. Ya, bayangin Pak, nggak tanggung-tanggung. Ada nama surah dalam Al-Quran namanya dia, bayangin. Ya, ada nggak dalam Al-Quran namanya surah Bukhari? Ada nggak? Ada. Hah? Ya, ada nggak namanya Al-Quran Ustaz Soleh? Ada nggak? Nggak ada. Ya, tuh. Tapi Luqmanul Hakim luar biasa. Ada nama Luqman surah tuh. Bahkan pesan-pesannya disebutkan dalam Al-Qur'an. Tuh, ya. Makanya di sini dikatakan ya, yang namanya manusia itu air maninya dikatakan tidak najis. Apa maksudnya? Ya, sebabnya apa? Takriman lahu. Ya, karena ya kemuliaan yang ada
pada makhluk yang namanya siapa? Manusia. Ya, itu. Warrajih 'indan Nawawi. Ya, adapun pendapat yang rajih menurut Imam Nawawi, annahu tahirun. Ya, menurut Imam Nawawi yang kuat beliau mengatakan bahwasanya ya, air mani atau sperma yang keluar dari hewan-hewan selain anjing dan babi, hukumnya apa? Suci. Ya, Ustaz kok beda-beda pendapat sih ini dia? Biarin. Ya. Ulama-ulama dulu meskipun mereka beda pendapat juga nggak ada yang berantem. Ya, kenapa? Karena mereka masing-masing punya apa? Punya argumen. Ya. Kalau orang sekarang, ulama sekarang berantem kenapa? Karena masing-masing punya ego. Ya, masing-masing ingin apa? Merasa lebih pintar. Ya, merasa lebih alim, merasa keturunannya lebih terhormat. Ya, kalau ulama dulu nggak ada memandang diri, oh gue lebih hebat nih, gue keturunan Ba'alawi, gue ini, gue itu enggak, gue keturunan ajengan ini, gue anak kiai ini, nggak perlu kayak gitu-gitu tuh. Ya, makanya jangan heran ketika Imam Syafi'i mengatakan laisal fata man yaqulu hadza abi. Ya, bukanlah sejatinya seorang pemuda beliau yang berkata, nih babe gue. Ya, bukan seorang pemuda yang sejatinya pemuda benar-benar tuh kata Imam Syafi'i. Innal fata man yaqulu ha anaza. Ya, sesungguhnya sejatinya seorang pemuda adalah orang yang berani berkata inilah aku. Ya, kenapa? Karena orang dihisap nanti masing-masing kan begitu. Ya, nggak ada hisap anak bisa nolongin babenya, babenya bisa nolongin anaknya, ada nggak? Nggak ada. Ya, bapak gue nih presiden. Ya, bapak gue gubernur, bapak gue ya, anak gue apa? Ya, contohnya maaf ya. Wakil presiden. Nggak ada kayak gitu. Ya, jadi yang namanya apa itu? Ya, keturunan itu nggak menjamin akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Ya, jangankan baru keturunan kita Pak Kiai, Baklawin atau siapapun namanya, jelas-jelas anaknya Nabi, pamannya Nabi. Ya, kalau memang nggak benar masuknya kemana? Neraka, Pak. Ya, nggak ada itu. A'dadtu li ibali apa tuh? Al jannatu liman ata'ahu walau kana apa tuh? Abdan habasyian kata Nabi. Surga itu aku sediakan buat hambaku yang apa? Ya, yang soleh. Walau kana abdan habasyian, sekalipun dia itu adalah seorang budak yang apa? Yang hina. Ya, wan naru liman asahu kata Nabi, ataupun neraka ya aku sediakan buat siapa? Liman asahu, buat orang-orang yang apa? Yang berbuat maksiat atau dosa. Walau kana syarifan qurasyiyya. Tegas Nabi bilang, Pak. Sekalipun dia orang syarif, keturunannya mulia, ya, tuh orang-orang Quraisy, ya kan? Tuh kalau dia dosa, dia maksiat, masuknya ke mana? Neraka. Begitu aja lah. Ya, kita sekarang ngapain sih musing-musingin ya nasab? Ya, nggak perlu, udah kita masing-masing kemuliaan al-ikram dilihat dari apanya kemuliaan? Fi taqwa, dalam ketakwaannya. Ya, bukan dalam keturunannya, bukan. Ya, jadi maaflah, berhentilah kita bicarakan masalah-masalah nasab itu. Ya, kalau baik ya kita ikutin gitu aja, kalau nggak baik kita apain? Tinggalin gitu aja, mau siapapun orangnya. Makanya kan kita manusia nih Pak, orang beriman jangan sekali-kali kita berta'assub. Ta'assub itu apa artinya? Ya, tuh fanatik yang berlebihan. Ya, orang kalau udah namanya fanatik, dia salah aja dibenerin. Ya, apalagi dia bener. Ya, tapi kalau orang udah benci, dia bener aja salah, apalagi dia salah. Gitu aja. Ya, kita hidup di dunia jangan pusing-pusing, Pak. Ya, ngapain kita pusing-pusing mikirin atau ya udah kita jalani hidup kita aja udah. Ya, yang penting kita, keluarga kita nih entar mampirnya kemana gitu aja udah. Ya, orang lain biarin lah, masing-masing diminta pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Kita pemimpin rumah tangga kita, si fulan pemimpin rumah tangga fulan, gitu aja udah. Ya, kita seorang ustadz, kita seorang kiai, tugas kita hanya apa? Menyampaikan.
Ya, kalau dia mau ikut enggaknya urusan dia. Ma alaina illal balag wa ma alaihi illal hisab. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, tugas Allah akan menghisab gitu aja udah. Ya. Jadi kalau kita mikirin orang ini ono tuh, ya, ntar kita jadi sakit ini Pak. Sakit apa namanya tuh? TBC. Ya. Sakit apa lagi? Sakit ampek gitu. Ya. Ada orang meninggal karena mikirin orang. Dan jangan sampai. Ya udah makanya kita mikirin diri kita aja udah. Bukan kita egois, bukan. Ya, itu. Enggak usah lah. Ya, Nabi Muhammad yang dipikirin siapa sih? Umatnya, Pak. Ya. Enggak pernah bilang udah nih umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Nuh gua jamin, enggak. Ya, tuh. Nabi hanya mengatakan ketika dia mulai meninggal dunia, yang dia bilang apa? Ummati, ummati, ummati. Ya, umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Kenapa? Karena Nabi sadar nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad, bukan umat yang lain gitu. Ya. Jadi kita berpikir apa tuh? Yang gampang aja lah, ya. Jangan yang berat-berat ya. Nah, jadi kita nanti pusing sendirian gitu. Gitu ya. Maaf ya agak menyingkir sedikit ya. Biar lebih ini aja, biar lebih tegas sedikit. Ya, mohon maaf ya. Selanjutnya, wa qala innahu al-asah indal muhaqqiqin, ya, adapun ya pendapat yang paling sahih menurut para ulama yang sudah banyak melakukan penelitian wal aksarin dan kebanyakan li annahu aslun hayawanun tahirun, ya, karena hewan-hewan yang selain anjing atau babi itu dasarnya memang adalah hewan yang apa? Suci. Ya, berarti kalau tuh hewan suci, meskipun dia nggak boleh dimakan, air spermanya tetap dihukumkan apa? Suci. Ya, ini antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda pendapat. Ya, Ustadz kita mau pakai yang mana? Pakai yang menurut kita enak, gampang. Ya, yang penting kita jangan nyalahin. Ya, kita nyalahin ilmu kita punya apa? Ya, Imam Rafi'i alimul allama, Imam Nawawi alimul allama, kita jahilul juhala gitu. Ya, nggak perlu kita nyalain udah, kita ikutin yang sekiranya kita yakin pengen kita ikutin yang mana nih, itu yang kita ikutin gitu aja selama itu benar. Ya, baik. Wa fi wajhin, ya, maaf, fakana tahiran kal adami, maka hewan-hewan selain anjing dan babi itu dihukumkan air spermanya suci seperti spermanya siapa? Manusia. Ya, tuh. Wa fi wajhin, dalam satu pandangan yang lain annahu najasun, bahwasanya tetap yang namanya air sperma hewan itu meskipun bukan hewan yang najis seperti babi atau anjing, hukumnya apa? Tetap najis, ya, tapi min ghairil ma'kul, ya. Air sperma yang najis itu adalah air sperma yang keluar dari hewan yang enggak boleh dimakan. Kucing boleh dimakan, Pak? Ada orang makan kucing ada enggak? Nah, ya. Ayam boleh. Ayam ada spermanya enggak? Ada, Pak. Ya, orang dulu kalau ngawinin ayam diapain? Ya kan? Ya saja. Kadang dipegang media itu, dia tekenin media itu. Orang dulu, ya, tuh. Ada spermanya ayam. Berarti kalau yang boleh dimakan nggak najis, tapi kalau yang nggak boleh dimakan hukumnya najis. Tuh. Ini yang paling enak nih kita ambil nih. Ya, itu, ya. Tambah nggak pusing kan? Berarti ada solusinya itu, ya. Tuh. Baik. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembahasan tentang apa? Hukum air mani. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam subjudul yang berikutnya. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Ya, mencuci ya semua air kencing ataupun maaf ya, tai ya, itu hukumnya apa? Wajib.
Ini hukum secara umumnya dulu. Belum ada pengecualian-pengecualian. Ya, itu. Nah, makanya di sini dipertegas illa baulas sobi, kecuali kencingnya anak kecil. Anak kecil yang mana itu? Allazi lam yakulit ta'am. Ya, anak kecil yang belum makan makanan kecuali apa ya? ASI. Anak kecil, Pak, ya. Bukan anak gede. Ya. Tuh. Kalau anak gede tetap apa ya? Najis. Ya. Anak kecil belum makan apa-apaan itu. Hah? Ayo makanya saya bilang. Ya, itu. Kan orang bilang kalau bayi perempuan nyusu ada batasnya. Kalau bayi laki nggak ada batasnya. Kecil di nyusu, gede. Ya, enggak, nih anekdot aja memang ya. Bukan. Oh. Ada yang bilang lagi, itu nggak boleh tuh. Tapi saudara sesusuan di sini. Ya. Nggak ada orang laki yang lain lagi yang udah gede. Ini anak kecil. Maka dikatakan illa baula as-sobi allazi lam yakulit ta'am. Kecuali kencing anak kecil yang belum makan ya makanan kecuali air susunya. Apa hukumnya? Fa innahu yatuhuru. Ya, hukum kencing anak kecil yang belum makan apa-apaan kecuali air susunya, ya, hukumnya apa? Suci. Ya, tapi anak kecil sekarang udah pada keren, Pak. Ya, anak kecil sekarang itu. Kalau dalam Al-Qur'an kan disuruh nyusuin anak berapa lama? 2 tahun. Ya. Dan Allah katakan wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini. Tuh. Ya. Ibu-ibu menyusukan anaknya itu yang bagus berapa ya? 2 tahun. Ya. Tuh, kamilai secara sempurna. Ya. Tuh. Liman aroda an yutimma, tapi Allah bilang kalau memang ada yang mau ngapain? Menyempurnakan sampai 2 tahun. Tuh, Pak. Karena kan sekarang ibu-ibu itu banyak yang pada apa itu? Kerja, ya. Tuh, ibarat kata itu apa istilahnya kalau bahasa kerennya itu? Orang apa namanya? Hah? Apa istilahnya apa namanya? Nah, wanita kurir. Ya, wanita karir gitu kan. Ya, tuh. Udah banyak gitu. Akhirnya udah beli susu jadi aja dah katanya. Ya, susu kaleng, ya kan? Ya boleh gak? Ya boleh aja. Ya, tuh. Cuma perkembangannya beda, Pak. Ya. Makanan yang paling baik menurut ilmu kesehatan, menurut Tibbun Nabawi untuk anak kecil di bawah 2 tahun adalah apa? ASI. Ya, bukan ASN bukan. Tapi ASI. ASI, ya. Kalau ASN belum tentu tuh. Ya. Ya, karena kalau ASN belum tentu, belum jelas halal haramnya itu. Ya, kalau ASI kan jelas halal. Ya, baik. Nah, cara mensucikannya, ya, birashil ma alaihi. Ya, cukup dengan diapain? Dipercikan air pada bagian yang terkena air kencing anak kecil. Tapi ingat, Pak, ini kita mempercikan airnya itu pada bagian-bagian yang terkena. Ya, bukan asal kita prik itu bukan. Ya, kira-kira nih berapa diameternya? 40 cm. Berarti kita harus mercikin air itu sebanyak berapa? 40 cm itu tuh. Sain. Bukan asal doang. Oh, kata ya Bu Hori semalam ngaji, ya kan anak lu kan baru setahun tuh. Kipratin airnya, udah, bukan begitu. Ya, tapi harus benar, seret itu. Bagian yang terkena air kencing anak kecil yang belum makan ya apa-apa kecuali air susunya, ya. Kita jangan memahaminya, makanya perlunya kita ngaji itu kayak gini, Pak. Ya, bukan sekedar kita mercikin doang. Kita percikin persis tuh pada bagian yang berapa nih bundar segini, berarti bundar itu kita percikin tuh. Seret gitu. Ya. Tuh. Baik. Hujjatul wujub, ya, dalil yang mewajibkan agar air kencing ataupun kotoran itu harus wajib dicuci.
hadisul a'rabi wa ghairihi, ya, seperti hadis yang pernah ya kita pelajari. Ada riwayat yang mengatakan ada anak kencing orang Arab Badui, ya itu, ataupun yang lainnya, ya itu. Makanya anak kecil yang belum makan apa-apa, hukumnya kencing itu adalah suci, tapi harus dipercikin air saja, ya itu. Wa amma kaifiyatul ghusli fan najas, ya, adapun cara membersihkan najisnya dilihat. Fan najasatu taratan takunu ainiyah. Ya, jadi najis itu ada dua, ada najis yang hukumnya atau sifatnya aini, ya, artinya aini itu yang bisa dilihat sama mata kita. Ya kan? Kalau bisa dilihat sama mata kita, kita lihat ada warnanya, ya, kemudian ada baunya, ada rasanya, itu kan ain, itu jelas kelihatan, ya tuh. Aitu syahid bil ain, atau najis yang bisa dilihat dengan mata. Wa taratan takunu hukmiyah, ada juga najis yang sifatnya hukumnya aini, hukmiyah, secara hukumnya, artinya najis itu yang enggak kelihatan, ya, najisnya kagak enggak kelihatan, kayak ada bau-bau nih. Ya kan, itu hukmiyah namanya. Lalu menggampangkan hukum sehingga kita sembarangan. Tuh, ya. Min muhawalati idalati ma wajada minha, ya. Diusahakan untuk apa? Menghilangkan apa yang nampak kelihatan minha, dari najis itu. Ya. Min ta'min, baik dari rasanya, walaunin ataupun warnanya, warihin ataupun apanya? Ataupun baunya, itu harus dihilangkan secara benar itu, ya, warnanya udah nggak kelihatan, baunya udah kagak, rasanya udah ya kagak juga, baru itu kalau itu najis apa? Ainiyah, najis yang kelihatan oleh apa? Oleh mata kita, ya. Itu secara hukum bagaimana cara apa? Cara menghilangkan najis-najis yang apa? Najis yang kelihatan. Fa in baqiya ta'amun najasa, ya, apabila masih meninggalkan, ya, rasa, ya, dari najis itu, lam yathhar mahal, tuh, maka tempat itu dikatakan masih dalam keadaan apa? Najis, ya, karena masih ada apanya? Masih ada, ya, rasa, ya, itu, ya, rasanya itu kayak bau pesing ini, ya kan? Tuh, ya, itu tetap dihukumkan najis. Li'anna baqa'at ta'am yadullu ala baqa'in najasah, karena masih adanya rasa, ya, yang ada, ya, meskipun kita udah bersihkan tapi masih ada rasa bau yang najis tadi, ya, itu menunjukkan apa? Ala baqa'in najasah, kalau najisnya itu masih tinggal. Ya, kita harus bersihkan secara apa namanya, warnanya, baunya dan rasanya, ya, itu. Wa suratuhu fi ma idza tanajjasa famuhu wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang bagaimana cara menghilangkan najis yang apa? Najis yang hukmiyah. Ya, insyaallah pada pertemuan malam Senin yang akan datang, mudah-mudahan Allah kita berikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menggali ilmu-ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.